Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Balik menambah aku Icang dengan quotes hari ini. Badan butuh liburan, tapi dompet butuh lembaran. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre horror thriller yang berjudul In a Violent Nature tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang sosok misterius dari dalam hutan yang dibangkitkan oleh sekelompok anak muda, dan sosok tersebut mulai meneror orang-orang di dalam hutan. Berbeda dari film-film psikopat lainnya lur, yang biasanya diceritakan dari sudut pandang si korban. Nah, film ini kita berada di sudut pandang psikopatnya, dan waduh, kesadisannya nggak tanggung-tanggung sumpah sih. Jadi seperti apakah kengerian film ini? Langsung kita ke request pertanyaan terkutuk dari dulurku Okta Elvandia. Mau nanya, si Mbah kapan meninggalnya? Kok nggak ikut ngonten lagi? Belum meninggal aku lur, enak aja kamu yang meninggal. Kemarin udah diusir-usir, sekarang nyari-nyari, kangen ya. Sorry, sekarang Mbah sudah beralih profesi menjadi pemain film. Anu-anuan. Monggo sekecaken lur. For your information lur, film ini memakai aspek rasio 4:3 kayak film 50-an atau kayak film Justice League versinya Zack Snyder, dan memang kesan horornya lebih dapet ya kan, karena film ini sangatlah unik, menarik, dan mengambil sudut pandang dari sosok psikopatnya. Jadi banyak scene yang memperlihatkan sosok misterius ini berjalan memburu korbannya lur. Oke, kancut kita ke filmnya. Pada suatu siang di area konservasi hutan White Pines di Kanada, terdapat sekelompok anak muda yang sedang camping dan iseng main ke reruntuhan fire tower atau tempat yang biasa digunakan oleh penjaga hutan untuk memantau dari kejauhan jika ada kebakaran yang terjadi. Dua di antara mereka adalah Ehren dan juga Troy yang seenaknya mengambil seonggok liontin yang tergantung di sebuah pipa. Akan tetapi tak lama setelah mereka pergi, terdengar suara dari dalam tanah tepat di bawah pipa itu berada, yang ternyata... Yo, check this out. A necklace or something. Looks like gold. Right, we should probably get back. Yeah, I figure we got like 20 minutes. Maybe it's here for a reason. This freaks me out. Hey, Troy, you coming? Yeah. Dia adalah Johnny, sosok misterius yang muncul dari bawah tanah reruntuhan tersebut. Johnny pun berjalan menyusuri hutan langkah demi langkah dan menemukan bangkai rusa yang sudah busuk karena terjebak perangkap beruang. Lalu tak jauh dari sana, Johnny mendengar suara seorang sheriff yang kita panggil sesuai nama aktornya saja, yaitu Rhys. Dia sedang memberi ultimatum ke pemburu liar yaitu Chuck agar berhenti memasang perangkap beruang di hutan karena dapat membahayakan anak-anak muda yang sering piknik di sana. Rhys juga memperingatkan jika Chuck masih terus memasang perangkap, mungkin sekarang dia masih bisa kabur dari penegak hukum, namun ada sosok mengerikan dari dalam hutan yang bisa tiba-tiba datang mencabut nyawanya. Got college kids just coming for the weekend in one of these, then what? I'm not gonna ask you against something that's gonna walk right through your... Chuck pun tidak menggubrisnya, dan tak lama setelah Rhys pergi, Chuck pun OTW berburu ke hutan sambil membawa senapannya. Sedangkan Johnny masuk ke rumah Chuck dan sempat teringat dengan kata-kata ayahnya yang memberikannya sebuah liontin milik ibu kandungnya. Ya, dari sini kita bisa berasumsi lur jika Johnny bangkit dari tidurnya di dalam tanah karena liontin miliknya diambil oleh Troy. Dan saat ini Johnny akan terus mencari liontin tersebut sampai dia menemukannya. Setelah itu Johnny memperhatikan kalung yang tergantung di rumah Chuck dan terlihat mirip seperti liontin pemberian ayahnya. Tapi tiba-tiba This was your mother's, John. That way it will always be with you. Chuck kembali ke rumah dan akan menembaknya. Namun begitu melihat perawakan Johnny yang penuh luka seperti mayat hidup dan tidak mengucapkan apa-apa, Chuck pun langsung kabur ke dalam hutan. Dan dilalahnya tanpa sengaja Chuck menginjak perangkapnya sendiri. Lalu yang terjadi... What do you want? Setelah membunuh Chuck, Johnny pun kembali ke rumah pria tersebut dan baru sadar jika liontin di sana bukanlah miliknya.
Johnny pun lanjut mencari liontinnya ke dalam hutan dan sempat melewati mayat Chuck yang bentukannya udah nggak karuan lur. Saking kuatnya Johnny dipisah-pisahin itu badan orang dengan gampangnya kayak Lego. Dan inilah di alam yang penuh kekerasan. Johnny pun terus berjalan menyusuri hutan menuju sekumpulan anak muda di awal film yang sedang camping di sana. Mereka adalah Troy dan pacarnya Chris, Aaron, Colt, Evan, Brody, dan juga mantanku Aurora. Sambil duduk mengelilingi api unggun, di depan teman-temannya, Aaron pun membahas cerita dari pamannya yang merupakan penduduk asli White Pine. Jadi 70 tahun yang lalu lur, ketika hutan tersebut masih dikuasai oleh perusahaan penebangan pohon, terdapat sebuah warung Madura milik seorang pria, sebut saja Pak Ijo ya kan. Namun barang-barang yang dijual sangat mahal dan membuatnya dibenci para kuli yang bekerja di perusahaan tersebut. Biasanya mereka melampiaskan amarah dengan membuli anak Pak Ijo yang mengalami keterbelakangan mental, yaitu siapa? Betul, Johnny lur. Sampai pada suatu ketika pergelangan kaki seorang kuli patah dan tidak bisa bekerja selama berbulan-bulan karena tersandung mobil mainan Johnny yang ditaruh sembarangan. Amarah mereka pun semakin memuncak dan mencoba mengelabui Johnny dengan menyuruhnya naik ke sebuah fire tower dan mengatakan jika ada banyak mainan tersedia di sana. Karena memang polos, Johnny pun akhirnya naik tower tersebut sendirian di malam hari. Dan sesampainya di atas sana, dia pun begitu terkejut melihat seorang pria dengan topeng pemadam kebakaran tua yang sangat menyeramkan. Saking takutnya Johnny pun terpeleset jatuh dari tower dan meninggal seketika. Jelas para kuli pun panik karena niatnya memang hanya untuk menakut-nakuti dia saja ya kan. Yang akhirnya mereka memasangkan topeng pemadam kebakaran tersebut ke Johnny agar insiden malam itu dianggap kesalahannya sendiri yang tidak sengaja terpeleset ketika sedang bermain sendirian di tower. Karena anaknya tidak kunjung pulang, Pak Ijo pun mencarinya ke hutan dan betapa terpukulnya dia melihat Johnny yang tewas mengenaskan. Meski sudah dipakaikan topeng pemadam kebakaran, Pak Ijo pun yakin jika ini semua adalah ulah para kuli. Gak pakai lama, Pak Ijo langsung menyerang mereka semua secara membabi buta. Pertikaian pun terjadi dan tragisnya justru Pak Ijo lah yang dibunuh oleh mereka. Namun di persidangan para tersangka bisa lolos begitu saja dan mengklaim insiden itu terjadi karena mereka hanya membela diri dari Pak Ijo yang menyerang duluan. Johnny fell from the tower. His neck snapped as soon as it hit the ground. Johnny's dad was the guy that ran to take out their anger on Johnny. He confronted them in the mess hall and Dust said all Johnny's dad was. Seminggu setelah insiden tewasnya Johnny dan ayahnya Pak Ijo, para pejabat berkunjung ke perusahaan penebangan tersebut dan begitu terkejut melihat situasi di sana, di mana seluruh staf sudah tewas mengenaskan dalam keadaan tubuh yang tercacah lur. Tanpa mencari tahu apa penyebabnya, demi nama baik perusahaan, sekelompok pejabat itu pun langsung menutup perusahaannya dan memberikan tunjangan ke setiap istri korban. Lalu polisi memutuskan untuk menutup kasus tersebut dengan alasan jika insiden itu terjadi akibat keracunan makanan dari daging yang tercemar dan mayat mereka pun dicabik-cabik oleh hewan yang masuk ke dalam gedung. Akan tetapi salah satu polisi mengaku dia sempat melihat sesosok pria bertopeng yang mengamati dari tengah hutan. Dan ngerinya 10 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2014, beberapa penjaga hutan juga ditemukan tewas di sana. Ya, tanpa mereka sadari, sekarang Johnny telah bangkit kembali karena Troy mengambil liontin di reruntuhan Fire Tower yang memang digunakan untuk menyegel sosok Johnny. A couple of the execs showed up to the camp and every single they still don't know who did it, but some say it was the man in the mask. Hear about the park rangers that died here 10 years ago? Karena sudah terlalu malam dan banyak nyamuk, mereka bertujuh pun ambil foto selfie bareng-bareng pakai flash dan masuk ke pondok untuk beristirahat. Sementara itu Johnny mengambil sebuah pisau pemotong kayu yang dia temukan di dekat sana. Sambil mengamati dari gelapnya hutan, Johnny pun mendengar percakapan Troy yang sebenarnya tidak setuju Chris mengajak temannya Brody karena dia sedang stres dan membuat suasana camping menjadi nggak enak. Di lain sisi, Aaron sedang nyebat sendirian di luar sambil mendengarkan lagu. Dan
Hey, you wanna see a cool spider here? But cool. Setelah itu Johnny pun membawa setengah kepala dan badannya Ehren ke kantor polisi hutan, lalu merampas kapak, kait besi, dan juga topeng pemadam kebakaran tua yang dipajang di sana. Akan tetapi Johnny sempat memperhatikan sebuah foto para polisi hutan White Pines pada tahun 2014, yaitu tahun yang sama seperti insiden kematian polisi hutan 10 tahun lalu dari cerita Ehren. Keesokan harinya, Johnny pun mengintai Brody yang sedang berenang di danau dan perlahan-lahan dia masuk ke dalam air. Sedangkan Aurora meninggalkan temannya itu sendirian untuk berolahraga di pinggir tebing. Lalu, yang terjadi? There's no one around for what? Just don't wear yourself out in there. Setelah Brody dibunuh, Johnny lanjut menyusuri jalan setapak menuju tebing, lalu menghampiri Aurora yang sedang yoga di sana. Dan ini sumpah bunuhnya brutal banget sih lur. Kepalanya itu ditekuk sampai masuk ke lubang di perutnya sendiri. Coba lah. Dari sana Johnny berjalan menuju pondok dan mendengar percakapan Troy, Chris, Colt, juga Evan yang mencari teman-temannya karena tidak kunjung kembali. Ehren menghilang dari semalam, sedangkan Brody dan Aurora masih belum pulang dari danau. Apalagi Chris juga menemukan seonggok penampakan di foto selfie mereka semalam, yang jelas itu adalah Johnny, ya kan? Namun Troy menganggap itu hanyalah efek kamera yang burik. Colt pun menyarankan untuk pergi naik mobil ke kantor polisi, namun mereka malah berdebat dan melempar jauh kunci mobil tersebut yang kebetulan jatuh di depan Johnny. Johnny pun menaruh kapaknya di tanah, memungut kunci tersebut, duduk sebentar di balik pohon dan membuka topengnya sambil mainin gantungan kunci Hot Wheels itu. Lalu ketika sedang mencari kunci tersebut, Colt pun semakin curiga setelah menemukan kapak Johnny yang tergeletak di tanah dan menaruhnya di dekat pondok. Yang akhirnya Colt pun memutuskan pergi ke kantor polisi naik motor ATV bersama Chris. What are you gonna do with that? Get it through your head! You love birds! Fuck you, Troy! Johnny pun memancing dua anak muda yang tersisa di pondok, yaitu Troy dan Evan, dengan menahan klakson mobilnya Troy menggunakan ranting kayu. Setelah itu dia mengelilingi pondok untuk mencari mangsa dan sempat ketahuan oleh Evan dari kamarnya, sedangkan Troy sudah di luar dan mematikan klakson. Gak pakai lama Johnny langsung menghujamnya dengan kapak, namun Troy sempat menahannya dan paha kirinya pun terkena kapak. Sampai akhirnya Johnny terjatuh setelah Evan menembaknya. Evan pun langsung mengikat paha kiri Troy untuk menghentikan pendarahannya. Setelah itu mereka berjalan menuju jalan utama. Tapi tiba-tiba Johnny terbangun dan melempar Evan dengan kapak hingga tewas seketika. Lalu Johnny pun menjatuhkan seonggok batu tepat ke endas Troy sampai moncrot telur. Wah, ini gila sih. Help me! Please, help! Johnny pun merogoh saku Troy dan tidak menemukan liontin miliknya. Padahal semalam saat Ehren bercerita di api unggun, Johnny sudah mengamati Troy yang memasukkan liontin itu ke sakunya.
Tak lama kemudian, Colt dan Chris tiba di pondok. Chris pun berteriak histeris memanggil Troy dan Evan agar cepat-cepat pergi dari sana karena mengetahui jasad Ehren di kantor polisi dalam kondisi kepalanya terbelah. Johnny yang melihat liontinnya ternyata dipakai oleh Chris langsung melemparinya dengan kapak, yang untungnya Chris bisa menghindar karena Colt sempat melihat pembunuh tersebut dan mereka berdua pun segera kembali ke kantor polisi. Chris, look out! Sesampainya di kantor polisi hutan, Rhys pun sangat terkejut melihat Chris yang memakai liontin milik Johnny. Rhys menjelaskan jika liontin itu adalah satu-satunya benda yang bisa menahan sosok Johnny dan sekarang dia akan memburu mereka semua. Tak lama kemudian Johnny pun tiba di kantor polisi dan Rhys mengatakan bahwa kali ini dia akan mengubur Johnny kembali seperti 10 tahun yang lalu karena ternyata Johnny pernah bangkit di tahun 2014 dan membunuh banyak orang termasuk rekan-rekan Rhys sesama polisi hutan sampai akhirnya Rhys berhasil menyegel Johnny kembali ke Fire Tower, Lur. Give it back. You can't just give it back. You don't know what you just did. That's his mother's thing holding his soul. Did you get that necklace? In the old fire tower 10 years ago. And I'll do it again! Setelah menembak Johnny, yang mana itu tidak akan membunuhnya namun bisa memperlambatnya, Rhys menyuruh Colt mengambil rantai di gudang untuk mengikat Johnny dan menyeretnya ke Fire Tower. Sambil menunggu, Rhys terus menodongkan senapannya dan Chris pun mempertanyakan cerita Johnny dan ayahnya Pak Ijo 70 tahun yang lalu. Rhys mengakui kebenaran cerita tersebut, namun ternyata ayah Rhys adalah satu-satunya orang yang lolos dari insiden itu dan berhasil menyegel Johnny di tempat yang sama yaitu Fire Tower. Sejak kecil Rhys tidak percaya dengan apa yang diceritakan ayahnya sampai akhirnya di tahun 2014 dia menyaksikan sendiri betapa mengerikannya sosok Johnny yang bangkit. Tak lama kemudian Colt datang membawa rantai, namun dia takut mengikatnya sendirian. Sedangkan Rhys harus tetap menodong Johnny untuk berjaga-jaga jika dia terbangun. Sampai akhirnya Rhys lah yang akan mengikat Johnny, sedangkan Colt diminta memegang senjatanya. Namun ketika Rhys akan memberikan senapannya ke Colt, Take the change. Trey, I'm gonna pass this gun to you, okay? Get out of here now! Karena mesin motor ATV terkena tembakan dan kunci mobil polisi masih ada di sakunya Rhys, akhirnya Colt dan Chris pun kabur ke hutan jalan kaki sambil membawa jirigen bensin dan perangkap beruang. Sementara Johnny mematahkan tulang belakang Rhys hingga lumpuh, menusuknya dengan kait besi dan menyeretnya ke dalam gudang, lalu menyalakan mesin pemotong pohon. Dan sudah pastilah Rhys koit ya kan, tapi ini cara bunuhnya paling brutal, sumpah. Mohon maaf lur ya, banyak yang disensor ini karena memang semengerikan itu. Setelah itu Colt memancing Johnny dengan memanggilnya di hutan. Mereka berdua mengandalkan kegelapan malam untuk bersembunyi di balik pohon. Rencananya Colt akan mengarahkan Johnny ke Fire Tower dan di sana Chris harus memasang perangkap beruang. Nantinya ketika Johnny sudah terjebak, Chris pun akan membakarnya dengan bensin. Akan tetapi Johnny yang memang bukan manusia bisa mendengar rencana mereka berdua dengan jelas. Lalu ketika Colt akan memancingnya, tiba-tiba I've got to distract him and set up the trap. Come on, you! We're right! Chris hanya bisa terdiam menyaksikan betapa brutal, sadis dan mengerikannya Johnny yang berkali-kali menghujamkan kapak ke endas Colt. Padahal jelas-jelas dia sudah mati lur. Chris yang begitu ketakutan pun langsung meletakkan perangkap beruang dan jirigen serta menggantungkan liontin milik Johnny ke tutup jirigen. Lalu dia berlari sekencang-kencangnya ke arah jalan raya dan seiring Chris melangkah, dia terus dihantui oleh rasa takut. Karena di tengah gelapnya hutan, bisa saja Johnny melemparnya dengan kapak dari jauh atau tiba-tiba berada di sebelahnya atau menusuknya dengan kait besi atau
Chris pun berlari sampai pagi dan sialnya kaki kanannya tertusuk kayu. Namun Chris masih terus berjalan sampai akhirnya dia tiba di jalan besar dan untung ada mobil kebetulan lewat yang dikendarai oleh seorang wanita, sebut saja Painem, lur. Saking paniknya Chris tidak fokus dengan apa yang dikatakan Painem dan masih merasa diteror sambil terus menengok ke arah hutan. Di perjalanan ke rumah sakit, Chris hanya bisa terdiam setelah melalui semua kejadian traumatis yang menimpa teman-temannya, terutama ketika dia melihat Colt yang endasnya dihantam kapak dan masih terus disiksa Johnny meski sudah tewas. Painem mencoba berbicara kepada Chris seperti menanyakan mengapa kakinya pincang dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dengan tatapan kosong, Chris tidak memberi jawaban jujur dan mengatakan jika dia hanya capek lalu terjatuh di hutan, juga sempat dikejar oleh hewan buas. Painem pun berusaha menenangkan Chris dan menceritakan insiden 30 tahun lalu, yaitu tentang saudaranya bernama Bobby yang merupakan penjaga hutan. Jadi pada suatu siang, lur, Bobby mendapat laporan dari seorang pemburu yang menemukan bangkai anak rusa dan juga rusa jantan besar dalam kondisi terkoyak-koyak namun tidak seperti dimakan oleh beruang. Padahal jejak kaki hewan karnivora itu terlihat di tanah dan tidak biasanya beruang hanya memainkan mangsanya tanpa dimakan. Bobby pun merasa ada yang tidak beres dan lanjut mengikuti jejak kaki beruang ke dalam hutan. Yang anehnya sepanjang jalan terdapat banyak bangkai hewan-hewan lain dengan kondisi serupa dan jejak itu pun berakhir di pinggir sungai. Karena tidak ada petunjuk lagi, Bobby berusaha menghubungi kantornya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mencengkram dan menggigit kepalanya dari belakang lalu mendorong Bobby ke dalam sungai. Bobby pun terbawa arus dan masih bisa menyelamatkan diri ke tepian sungai yang alhamdulillahnya tak lama kemudian tim penyelamat pun datang. Bobby langsung dibawa ke rumah sakit dan setelah mendapatkan 100 jahitan di kepala, Bobby kembali sehat walafiat sampai sekarang. Bobby masih berpikir positif jika makhluk yang menyerangnya memanglah beruang dan bisa jadi sedang mengalami sindrom kandang ayam, di mana seekor hewan mampu membunuh apapun di sekelilingnya tanpa memangsanya. Akan tetapi sebenarnya Bobby tidak yakin jika yang menyerangnya adalah seekor beruang karena dia diserang saat membelakangi sosok tersebut. Mendengar itu semua, Chris pun yakin jika 30 tahun lalu Bobby sebenarnya diserang oleh Johnny. Looked like something out of mud all over the ground. The bear just up and left after, and that's when Bobby knows. All the while, coming across fresh kill. Digging in the back of his head, chomped on the back of his head. Bobby made it out. He'll make it out too. Karena terlihat semakin lemas dan hampir pingsan, Painem baru sadar jika Chris sudah kehilangan banyak darah akibat luka di kakinya. Painem pun menghentikan mobilnya dan akan mengikat kaki kanan Chris untuk menghambat aliran darah. Namun Chris terus memaksa Painem untuk segera pergi saja ke rumah sakit karena jelas dia masih panik takut, lur, jika tiba-tiba Johnny datang dari dalam hutan dan akan membunuh mereka berdua. Come on, wake up, sweetie. Come on, wake up. Come on. Try to get that leg to slow down. We don't like a hospital. Sorry. Setelah itu film pun menunjukkan suasana yang sunyi di hutan konservasi White Pines. Hanya terdengar suara alam, kicauan burung dan hembusan angin. Lalu kita juga diperlihatkan perangkap beruang serta jirigen yang sebelumnya diletakkan oleh Chris. Sedangkan liontinnya sudah tidak ada, lur. Itu artinya Chris berhasil selamat dari insiden tersebut karena Johnny, sosok dari kejadian tragis 70 tahun yang lalu, sudah kembali tenang karena telah menemukan liontin milik ibunya. Buyar, masih jadi pertanyaan memang di endingnya ini kemanakah si Johnny, ya kan, lur? Apakah Johnny masih berkeliaran di hutan meski dirinya sudah tenang? Atau mungkin dia sudah kembali bubuk di tanah Fire Tower? Atau jangan-jangan di sebelah Anda sekarang? Assalamualaikum.